wabarakatuh. Alhamdulillah para bapak dan ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nur Meri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali kedatangan guru kita, Ustadz kita yang sudah setahun kita nggak berjumpa. Terakhir kita berjumpa bulan Desember 2024. Nah, hampir setahun lebih kita nggak berjumpa. Alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan diri di tengah kesibukan beliau sebagai pendakwah dan pengajar, bisa menyempatkan diri untuk hadir lagi di Mojokerto ini. Alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir di tengah kita, dan insya Allah beliau membawa oleh-oleh berupa buku, dan bagi nanti untuk jamaah yang kiranya berminat untuk membeli buku karangan beliau ini, asli karangan beliau ini yang berjudul Sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat. Nah, ini bukunya karangan beliau, ini sholat sesuai tuntunan Nabi, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat. Dan ada satu lagi buku yang berjudul Kuliah Fikih Ibadah. Nah, ini juga sama. Ini juga karangan dari beliau. Baiklah, Ustaz Zakir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan Allah kita syukuri dengan beribadah, hanya menyembah kepadanya dan mudah-mudahan hanya karenanya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ketemu lagi setelah tadi disebutkan Desember 2024. Ya, masih ingat masjid yang dulu. Ya, ada Pak Praptono nggih. Alhamdulillah. Kayaknya tambah muda kayaknya. Sehat lah ya, alhamdulillah. Matur nuwun sangat. Kita akan mengkaji masalah ibadah, babnya bab sholat. Bab sholat ini karena menjelang Ramadan, nanti kita bahas seputar kaifiyatus sholahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebabnya sholat qiyamu Ramadan, atau ulama fikih menyebutnya sholat tarawih, ya. Dan bisa juga ya tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan untuk fikih sholat. Sebenarnya untuk masalah sholat itu dan masalah apapun, termasuk masalah puasa itu, ada bahasan fikihnya, hukumnya, dan ada bahasan spiritnya. Nah, spirit inilah yang nanti yang punya dampak tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, yang menyebabkan kita mau berdakwah, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu jiwa sholat, ya, peduli dengan kaum du'afa, itu jiwa sholat. Itu juga penting. Insya Allah besok kita bahas, besok pagi di Masjid An-Nur, mana itu? Biru kayaknya ya. Iya. Ya, apa namanya? Kopi Mas Nur. Agak mirip dengan kopi ngaji. Ya, alhamdulillah tadi pagi kopi ngaji yang mengisi Pak Ustadz Misbahul Huda, ya, senior kami di Budi Mulia, sangat bagus. Beliau motivator yang sering diminta untuk perusahaan-perusahaan, tadi memotivasi. Judulnya itu menjadi muslim tangguh dan peduli. Ya, saya kira untuk kita ya, kita semua punya kepedulian, ya, insya Allah punya kepedulian, tapi sayang tidak punya kekuatan kita lemah.
Mungkin itu yang menyebabkan presiden kita udah gabung aja di BOP. Wallahu alam. Ya, karena kekuatan pertahanan kita ya jauh di bawah Amerika bahkan Israel. Ya, sehingga bargaining positionnya itu lemah. Ya sudah manut aja, kalau tidak mau dari sisi ekonomi bisa diinikan. Padahal sebenarnya tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Ternyata Iran itu tetap bisa tegak walaupun diembargo. Ya, itu luar biasa itu. Ya, saya tidak tahu kenapa seperti itu. Alhamdulillah Muhammadiyah kasih saran kepada presiden. Muhammadiyah tidak ikut-ikutan. Ya, bahkan kasih saran rekomendasi. Itu jiwa sholat sebenarnya. Ya, karena memang tugas Muhammadiyah mengingatkan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, persoalan setuju atau tidak nanti dulu. Pokoknya dakwahnya kita sampaikan. Tentu bil hikmah wal mu'idatil hasanah. Itu jiwa sholat, spirit sholat. Cerminan dari sholat yang baik. Kalau ada orang yang sholat membiarkan kemungkaran tetap berlangsung di depan matanya, dia tidak kasih komen, diam saja, itu dipertanyakan nanti sholatnya itu. Ada orang kelaparan di sekitarnya, itu bisa menyebabkan orang yang sholat itu celaka. Fawailul lil musallin. Jadi orang sholat itu muncul jiwa sosialnya yang tinggi, kepeduliannya yang tinggi, mengajak orang pada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Itu aspek spirit. Nah, sekarang kita mau bahas aspek fikhiyahnya, ya, hukumnya. Baik, saya mungkin langsung tanya jawab saja karena waktunya sangat singkat. Kalau ada yang dipermasalahkan tentang bab sholat taraweh, sebenarnya sholat tarawehnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana sih? Ya, tata caranya, berapa rokaat, jumlah rokaat sholat malam Nabi sebenarnya. Ya, kemudian bagaimana, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat malamnya itu dengan sholat iftitah? Ya, apakah berjamaah atau tidak? Kalau berjamaah apakah suaranya dikeraskan atau tidak? Kalau sudah mengerjakan sholat taraweh di awal malam, boleh tidak kita mengerjakan sholat tahajud lagi? Berbagai macam pertanyaan itu, dan apa bacaannya? Ya, alhamdulillah tadi sudah diumumkan oleh Ustadz Rahim Abdul Rahim, itu saya kembali menerbitkan buku sholat sesuai tuntunan Nabi, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat. Ya, jadi karena bidang studi saya hadis, jadi kajiannya hadis. Di sini saya dalam kata pengantar, orang boleh berbeda pendapat. Beda pendapatan aja boleh. Apalagi beda pendapat. Yang penting mana dasarmu? Dasarnya harus Quran dan hadis. Hadis itu harus hadis yang makbul, sahih atau hasan. Ya. Nah, silahkan nanti bisa dibaca sampai rinci. Ini tadi sore barusan saya dapat pertanyaan dari teman di UMY, ya. Dia bilang begini, Ustadz, kalau sholat iftitah sebelum tarawih kita lakukan dengan berjamaah boleh tidak ya? Karena selama ini kita melakukan sendiri-sendiri. Kalau boleh kan bisa sama dengan Nabawi, Masjidil Haram, ya, di Makkah dan di Madinah. Ya, saya jawab boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya, tolong kasih hadisnya ya Ustadz. Ya, di buku ini saya sudah jelaskan sebenarnya cukup panjang kali lebar. Ya, di sini pertama saya sebutkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani, itu yang mengatakan praktek sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la armuqanna sholata Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam al-lailata. Ya, saya betul-betul mencermati sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari.
Ya, kemudian fasalla rok'atain khafifatain. Beliau sholat 2 rakaat yang ringan-ringan. Summa shalla rok'atain tawilatain. Kemudian beliau sholat 2 rakaat panjang-panjang, tawilatain panjang. Summa shalla rok'atain wahuma dunal lataini qoblahuma. 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 Summa autara fadzalika salasa asyrota rakaah. Apa artinya? Ya, setelah sholat 2 rakaat yang ringan-ringan, apa yang dimaksud dengan ringan-ringan? Itu dijelaskan dalam hadis. Kalau ini tadi hadis sahih riwayat Muslim ya, Abu Dawud, Ahmad, Imam Malik. Nah, sekarang ini saya kutipkan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud An-Nasai dari Quraib Maula Ibn Abbas dari Ibn Abbas. Ya, bunyinya itu maksud rok'atain fasalla rok'atain khafifatain qad qara'a fiha bi ummil Qur'an fi kulli roka'atin summa sallama. Jadi beliau mengerjakan 2 rakaat yang ringan-ringan, kemudian membaca ummul Quran pada setiap rakaat. Itu saja, tidak ada bacaan surat setelahnya. Ya, nah kejadiannya bagaimana? Kejadiannya itu di hadis Abu Dawud ini kata kata Ibn Abbas, bitu indahu lailatan. Suatu saat saya menginap bersama Rasulullah pada suatu malam, wahwa inda Maimunah. Ya, ketika itu beliau berada di rumahnya Maimunah radhiyallahu anha. Lalu faqoma, beliau berdiri untuk melakukan sholat malam. Summa zahaba sulusul lail, ya di sepertiga malam, au nisfuhu atau separuhnya, istaiqadha, ya beliau bangun, faqoma lalu melakukan berdiri, kemudian panjang-panjangnya. Ini hadisnya panjang-panjang masalahnya. Dalam buku saya, dalam Fatwa Tarjih juga kalau kita buka ketemu juga hadisnya. Ya, saya langsung terjemahkan saja. Ya, beliau bangun dan pergi menuju ke tempat air lalu berwudu, dan berwudu pula aku bersama beliau. Ya, jadi Ibn Abbas ceritanya ini. Kemudian beliau berdiri, aku pun berdiri di samping kirinya. Ya, kemudian lalu beliau menempatkan aku di sebelah kanannya. Lalu beliau meletakkan tangannya atas kepalaku seakan-akan beliau mengusap telingaku. Ya, seolah-olah beliau membangunkanku. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat yang ringan-ringan, yakni hanya membaca Ummul Quran saja pada setiap rakaat lalu salam. Kemudian beliau sholat hingga 11 rakaat. Di situ bahasanya itu ihda asyrota rakaah bil witri, ya dengan witir. Kemudian beliau tiduran, lalu datanglah Bilal berkata, sholat ya Rasulullah. Maka beliau pun berdiri dan sholat 2 rakaat. Itu sholat sunat subuh, fajar, qobliyah. Kemudian baru beliau sholat subuh bersama orang banyak. Itu hadisnya sahih riwayat Abu Dawud An-Nasai. Berarti beliau berjamaah. Karena dia minta dalil seperti itu. Terus dia minta lagi, matur nuwun Pak Ustaz, artinya kalau iftitah dengan jamaah mungkin lebih bagus ya, seperti Masjid Nabawi ya sekarang. Karena dia dapat informasikan sekarang kan 13 rakaat ya. Sudah tidak itu, karena memang ya ya majelis ulamanya sana lah. Ya, Majma' Buhus Diniyah itu. Ya, punya Saudi Arabia. Ya, memang berbagai macam tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakan sholat malam. Terus dia tanya begini,
Kalau yang terkait dalil 443 dan 22223 dan 222221, mana yang bisa kita lakukan Pak Ustadz? Ini barusan masalahnya jam 17 tadi. Saya jawab boleh 443, boleh 2222, duanya 5 kali. Ya, salam pada setiap 2 rakaat dengan diawali sholat iftitah 2 rakaat ringan-ringan. Atau boleh juga 81, 821, 43, 63, 83, 103 atau 13 rakaat dengan format 2 2 2 2, duanya 6 kali tambah 1. Itu hadisnya Bukhari Muslim juga. Ya, di sini saya lengkap. Ya, saya jelaskan semua dan dalam catatan kaki. Ya, saya baru sadar, saya bisa menulis serinci ini ya. Ya, baru saya tadi, ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah waktu itu diberikan kesehatan mengalir saja begitu. Ya, kemudian saya baca banyak formatnya dan panjang penjelasannya. Baca saja subbab sholat tahajud, sholat lail, atau sholat witir di buku sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya. Di situ lengkap dalil-dalilnya disertai penjelasannya, termasuk catatan kakinya secara perlahan dan secara seksama. Kalau bisa baca yang cetakan ke-19 ya, tahun 2025. Ini saya terbitkan setelah pulang dari sini. Sebenarnya sudah lama saya ini kan. Itu kan masa pandemi ya. Selesai pandemi memang saya tidak mencetak. Ya. Cover putih, ini covernya dulu kan warna hitam, karena di situ sudah saya tambahkan koreksi dari hasil riset disertasi yang sudah lebih tebal dan lebih lengkap. Ya, jadi itu tata caranya. Nah, terus sekarang kita lihat misalnya apa dasar Mekah ya memilih itu. Sebenarnya banyak sih ya hadisnya. Salah satu saya contohkan. Dalam redaksi yang lain juga dari Aisyah. Ingat Aisyah radhiyallahu anha itu adalah orang yang paling mengerti sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat Ibn Abbas itu ditanya oleh seorang sahabat itu Sa'ad bin Hisham, ya. Kemudian dia tanya, Ibn Abbas, ajarkan aku tentang sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibn Abbas jawab, kamu langsung tanya kepada Aisyah, karena dialah yang paling tahu tentang sholat malamnya Nabi, karena dia sering bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya dia mendatangi Aisyah, dia tanya, wahai Aisyah, ambi ini an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan aku tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Aisyah menjawab, ya, qalat kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu fa yab'asuhu Allahu lima syaa ayyab'asahu Allahu minal lail fa yatasawwak wa yatawaddo. Jadi beliau bersiwak lebih dahulu, ya, wa yusalli samani rakaatin, lalu salat 8 rakaat, la yajlisu fihinna illa inda samina, tidak duduk selama 8 rakaat kecuali pada rakaat ke-8. Jadi ada 8 rakaat langsung. Ya, kenapa 4 rakaat saja yang ditanya? 4 rakaat itu tidak boleh itu. Di hadis itu sholatul lail masna-masna. Hadisnya juga sahih, sholatul lail masna-masna, sholat itu 2-2. Tapi hadisnya sahih juga, Bukhari Muslim juga. Ya, 4-4-3, jangan kamu tanyakan bagus dan panjangnya, itu sahih semua. Ini juga sahih, ya, 8 rakaat langsung, tidak duduk, la yajlisu fihinna illa inda samina. Fayajlisu fayadhkurullaha azza wa jalla wa yad'u summa yusallim tasliman yusmi'na. Kemudian salat rakaatain wa huwa jalis ba'da ma yusallim summa yusalli rakaatan fatilka ihda asrata rakaah ya bunayya. Ya, itulah 11 rakaat wahai anakku. Jadi 8 2 duanya itu dalam kondisi duduk.
dan 1. Berapa? Itulah 11 rakaat. Ya. Di hadis lain ij'alu akhira salatikum billail witra. Di hadis yang lain lagi sama. Ya, beliau salat wa yusalli tis'a raka'atin. Beliau salat 9 rakaat la yajlisu fihinna illa fis saminah. Tidak duduk selama 9 rakaat itu kecuali pada rakaat ke-8. Wa yadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'uhu summa yanhat wa la yusallim. Ya beliau ya tahiyat lah ya. At-tahiyat itu kan ada zikir mengingat Allah, memuji Allah, berdoa kan ada doanya Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian beliau bangkit wa la yusallim. Itu duduk tahiyat awal. Ya. Tidak salam. Summa yakumu fa yusalli tasi'ah, kemudian bangkit lagi lalu salat yang ke-9 rakaat. Kemudian sama duduk mengingat Allah, memuji Allah, berdoa, summa yusallim tasliman yusmi'na. Kemudian salat rakaatain ba'dama yusallim wa huwa qa'id wa tilka ihda asrata rakaah. Jadi memang macam-macam ya, sehingga saya sebutkan di sana ya silahkan saja. Terus mana yang mungkin kita lakukan? Di akhir ini saya mulai menjelaskan bagaimana kalau misalnya terjadi perbedaan paham, karena di Muhammadiyah juga beda paham, tidak semua sama. Misalnya begini, Prof. Samsul Anwar dalam bukunya Salat Tarawih, ini ketua majelis tarjih ya, bukunya Salat Tarawih itu tebalnya itu 456 halaman, hanya bahas sholat tarawih, diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Di sini saya jawab, ya, adakah? Jadi saya tanya dalam pertanyaan ini, adakah dalil sholat iftitah? Tadi pertanyaannya apa tadi? Sholat iftitah, karena ada perbedaan pendapat ya. Adakah dalil sholat iftitah untuk sholat tarawih? Ini tarawih ini di awal malam, konotasinya kan? Walaupun tarawih itu bisa juga di akhir malam, tapi di Indonesia itu tarawih itu di awal malam, sementara di akhir malam disebut dengan tahajud. Ya kalau Muhammadiyah sama saja. Ketika Qiyamul Lail didirikan di awal malam, karena tidak ada yang membedakan antara di awal dan di akhir, maka di awal malam pun pakai iftitah. Idza ahadukum minal lail falyaftatih sholatahu bi rak'atain khafifatain. Ya, apabila salah seorang dari kamu bangun di malam hari untuk sholat, ya, kemudian bukalah sholatmu dengan 2 rakaat yang ringan-ringan. Di sini sudah saya sampaikan di awal itu ya. Bukalah sholatmu dengan 2 rakaat yang ringan-ringan. Nah, itu hadisnya. Saya bacakan 2 hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Ibn Huzaimah dari Abu Hurairah. Di catatan kaki saya sebutkan, Aisyah juga meriwayatkan ini sebagai fi'li. Fi'li itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya sahih juga riwayat Muslim, Ahmad. Jadi yaftatihu salatahu bi rak'atain khafifatain. Beliau membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang terus saya jawab begini, memang tidak ada hadis yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membuka sholat malam di bulan Ramadan dengan sholat iftitah, sehingga penulis bisa memahami bila ada ulama yang mengatakan tidak ada tuntunan sholat iftitah sebelum tarawih, bahkan dalam keseluruhan sholat malam di bulan Ramadan. Waktunya memang tidak disebutkan, tapi kan itu kan bagian dari sholat malam. Itu pernyataan awalnya. Kenapa? Karena dia tidak menemukan ada nggak sholat iftitah di awal malam, betul ya? Sehingga Prof. Samsul Anwar mengatakan tidak ada, ya tidak masalah. Tapi luar biasanya beliau tidak memaksakan kehendaknya. Saya sudah menulis buku dalam Munas Tarjih di Palembang, saya tidak akan mencampur tidak mau intervensi. Silahkan dimusyawarahkan sesama para muktamirin, peserta muktamar tarjih, ya. Nah, saya tidak mau
ini, silahkan baca buku saya. Karena dia tidak menemukan, saya tambahkan lagi. Namun, kita tidak boleh juga menolak kesunahan sholat iftitah hanya karena tidak ditemukan dalil khusus. Memang tidak ada dalil khususnya. Padahal ada dalil umum berupa hadis sahih riwayat Aisyah, Ibn Abbas, dan Zaid bin Khalid al-Juhani yang menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa, bahkan dalam redaksi Abu Hurairah, menyuruh falyaftati sholatahu birok'atain khafifatain. Menurut kaidah usul, yajibul amal bil mutlaq ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala taqyidihi. Wajib mengamalkan dalil mutlak berdasarkan kemutlakannya, kecuali terdapat dalil yang sederajat yang membatasinya. Ada nggak yang membatasi dalil? Tidak boleh ketika di sholat malam. Ya, karena tidak ada dalil yang membedakan tata cara pelaksanaan sholat lain di dalam ataupun di luar bulan Ramadan, di awal ataupun di akhir Ramadan, dan tidak ada nas yang membatasi sholat iftitah ini hanya berlaku di luar Ramadan, tidak di dalam Ramadan, maka tentu tetap ada tuntunan sholat iftitah jika akan melaksanakan sholat di awal malam Ramadan, bukan sholat pemanasan. Karena dalam bukunya Al-Albani dikatakan itu sholat pemanasan. Bagaimana kalau orang tidak tidur ronda pulang daripada tidur lagi, lebih bagus sholat, kan masih awas dia, ya itu ya. Walaupun bisa dipahami sebagai pemanasan sebelum sholat lahir, tapi namanya sholat iftitah. Karena itulah kata yang digunakan oleh sahabat dan diserukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika fakta di masyarakat ternyata ada dua pemahaman yang berbeda, di masyarakat Muhammadiyah juga kadang-kadang ada yang berbeda, maka hendaknya kita bijak dalam mensikapi perbedaan itu, karena semua didasarkan pada dalil yang kuat dan semua berniat sama-sama beribadah secara sempurna sesuai tuntunan Allah melalui Rasulnya. Tidak ada dan tidak perlu bid'ah membid'ahkan dalam masalah khilafiyah. Oke? Ya, yang masih didasarkan pada dalil yang kuat. Untuk itu, jika jamaah heterogen berbeda-beda pendapatnya, ya, tentang sholat iftitah, yang bijak adalah berikan kesempatan pada jamaah yang meyakini adanya tuntunan sholat iftitah untuk sholat iftitah lebih dahulu, baru kemudian sholat tarawih berjamaah. Kalau tidak ditemukan sholat iftitah di awal malam, begini Bapak Ibu, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya bukan di awal malam setelah sholat isya. Walaupun itu boleh ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjamaahnya itu di akhir malam, walaupun boleh di awal malam. Di awal malam itu mulai diterapkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saya kira itu sekarang waktunya tanya jawab. Monggo. Ada? Langsung aja. Ya, silakan. Ya. Karena sekarang menjadi pendidikan untuk akhir sahur itu kan subuh ya. Diundur 8 menit. Iya. Karena Muhammadiyah sudah menetapkan berdasarkan pengamatan berkali-kali bertahun-tahun. Dulu ada Syekh Mamduh yang datang ke Indonesia itu, waktu itu sudah diprotes, waktu itu Muhammadiyah, MUI, NU menolak. Ini katanya masih gelap ini, kenapa kita sholat subuh? Sholat subuhnya kegasian dulu ya, mungkin sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu, masih ingat itu ada Syekh Mamduh itu. Setelah itu, tapi tidak kemudian langsung ditolak, dipelajari, akhirnya berkali-kali. Ada itu yang dari Madura sampai mengumpulkan 400 foto, ya, setiap subuh itu dia foto pada saat kondisi terang, pada saat kemudian kesimpulannya,
Ya, dengan perhitungan hisab kita memang kemajon. Akhirnya diputuskan diundur 8 menit. Walaupun ada juga yang mengatakan 18 menit. Lah, Pak Tono Saksono itu 18 menit. Kalau anak muda sih ya lebih senang lebih siang lebih bagus. Tapi masalahnya kan bukan begitunya. Ini ada perhitung-hitungannya. Ya. Nah, kemudian diambil 8 menit dan disepakati. Jadi kita mundur. Kalau Muhammadiyah pakai aja yang mundur 8 menit. Azan subuhnya, ya, azan subuhnya. Nah, imsaknya boleh menggunakan kalimat imsak, silahkan untuk mengingatkan bahwa 10 menit lagi akan berakhir tuh, sudah masuk waktu sholat. Tapi sebenarnya tidak masalah. Nah, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam azannya 2 kali, subuh, ya. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu masih mendengarkan azannya Bilal, maka tetaplah makan. Jangan tertipu dengan azannya Bilal, karena itu belum masuk waktu subuh. Tapi kalau kamu sudah mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum, maka berhentilah makan. Nah, itu sebabnya Muhammadiyah Tarji itu mengatakan bahwa untuk azan subuh itu 2 kali. Walaupun awalnya itu hanya 1 kali. Di masjid ini 1 kali. Ya, kalau mau sesuai dengan tuntunan Tarji, ya 2 kali. Seperti di Makkah 2 kali. Di Madinah 2 kali. Di tempatnya Nabi SAW 2 kali. Walaupun sejarah awalnya azan subuh itu cuma 1 kali, waktu itu yang berperan hanya Bilal. Tapi di akhir-akhir kenabian kemudian muncul muadzin-muadzin yang lain, ya, sampai kemudian Bilal mengajarkan Abu Mahduro untuk azan. Kalau kamu sudah menyebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ucapkanlah as-sholatu khairum minan naum. Kapan itu terjadinya? As-sholatu khairum minan naum diucapkan kapan? Azan pertama atau azan kedua? Nah, kan berbeda pendapat nih. Dulu Muhammadiyah tahun 56 di Palembang itu memutuskan azan pas masuk waktu subuh. Coba jangan HPT 1 itu. Saya teliti dalam disertasi itu. Nah, di akhir menggunakan yang keputusan Malang. Ya, akhirnya berubah. Berubah apa katanya? Ya, di azan as-sholatu khairum minan naum di azan awal. Hasil penelitian saya Bapak, lebih kuat yang pertama. HPT 1 itu. Untungnya di fatwanya itu mengatakan begini. Dengan adanya keputusan ini bukan berarti menasah, menghapus keputusan lama. Keputusan lama tetaplah berlaku. Ya, tidak dihapuskan karena ternyata tim Tarji juga ini gimana nih padahal Munas Tarji. Ya, tetaplah berlaku, tidak dinasah, tidak dihapus, tidak dinafikan. Nah, muncul masalah terjadi di Pekalongan, tepatnya di Pekajangan. Di sana ada 2 azan, ya. Nah, yang azan itu anak muda. Azan awalnya pakai as-sholatu khairum minan naum. Azan kedua tidak. Oh, diprotes sama sesepuh Muhammadiyah. Yang benar itu as-sholatu khairum minan naum atau kita kenal dengan kalimat taswib itu di azan subuh pas manjing, pas masuk waktu. Oh enggak, saya sesuai dengan putusan Tarji yang terakhir. Ya, hasil penelitian saya tentang putusan Tarji yang terakhir banyak hadis doifnya. Maaf ya, sebagai orang hadis ya, saya kritisi satu-satu. Itu yang dijadikan landasan. Sehingga saya mengatakan lebih kuat justru HPT 1. Maaf ini. Nah, tapi ini kan namanya walaupun riset, namanya juga wacana kan. Belum menjadi fatwa. Tapi untungnya fatwa Tarji itu mengatakan apa? Tetap berlaku dua-duanya. Cuman membingungkan. Akhirnya terjadi pertengkaran. Apa? Ketika itu dikonsultasikan,
kami berselisih pendapat masalah ini. Sesepuh itu mengatakan di azan kedua. Kemudian ini padahal putusannya itu 2 azan di waktu subuh masyru'. Masyru' itu disyariatkan. Kemudian penempatannya as-salatu khairum minan naum diputuskan itu di azan awal. Saya katakan jangan terjebak dengan istilah al-adzanul awal. Itu kemudian dimaksud dengan azan awal. Karena azan awal itu bisa azan sebenarnya. Seperti Jumat itu. Azan awalnya itu azan sebenarnya pas mancing. Azan kedua itu adalah iqamah. Ya, ada bainal adzanain salatun. Di antara 2 azan ada salat. Itu salat sunat. Artinya azan yang sebenarnya dan azan kedua, qomat itu disebut dengan azan juga. Ya, yang tadi yang tidak pakai mic itu. Ya. Nah, itu juga di situ. Nah, azan ketiga itu muncul. Ya, an-nida'us salis. Ya, itu azan ketiga, itu munculnya itu azan di pasar. Sejarahnya azan ketiga itu dikumandangkan di awal supaya mereka tinggalkan dagangannya karena khutbah Jumat itu juga penting. Ya. Itu dijadikan sebagai azan awal. Tapi di Zaurok, tempat tinggi di pasar. Nah, harusnya dia pakai itu untuk memahami makna al-adzanul awal pada saat azan awal di waktu subuh itu. Kalau begitu, tidak ada yang bertentangan. Ya, ada penelitian saya dalam disertasi, tapi ini sudah saya cantumkan. Jadi kita pakainya 2 kali adzan. Kalau mau sesuai dengan tarji, ya. Cuman begini, waktu itu pendapatnya tarji itu agak lucu tim fatwanya itu. Kalau Anda tidak mau bertengkar untuk menjelaskan pertengkaran di perselisihan pendapat di pekajangan, azannya cukup 1 kali. Anda tidak akan bertengkar lagi. Kalimat tasbih letaknya di mana? Tambah bingung. Ya, iya kan, kalau di mana sholatu khairum minan naum, azan awal azan, udah azannya 1 kali aja katanya. Nah, itu kira-kira Pak perdebatannya. Jadi saya kembali, kalau bisa si azannya 2 kali dan ya mungkin batasnya setengah jam. Kalau di Mekah kan sekitar 1 jam. Ya, supaya ada waktu ini. Kemudian nanti mundurkan 8 menit, boleh pakai kalimat imsak, tahan gitu kan. Ya, kalau tidak kuat ya enggak usah dijawab mana tahan. Ya gitu ya, untuk persiapan saja. Jadi mundur 8 menit Pak. Ada yang lain silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Sebatas mana rapat nasab itu? Apakah dari jemaah itu sisi kaki itu sudah semua, tidak sampai tertinggal atau kalau yang saya alami di pengalaman saya itu, apakah yang betul cuma keliling aja ya? Terima kasih Pak. Iya. Iya. Di sini ada syarat sahnya untuk sholat itu adalah salah satunya adalah menghadap ke arah kiblat. Saya agak lupa pada halaman berapa saya sebutkan. Syarat sudah masuk waktu yang pertama, yang kedua suci dari najis, hadas kecil dan hadas besar, menutup aurat. Ya, kemudian ada pakaian isbal. Ini menghadap ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrahu. Al-Baqarah 144. Palingkan atau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada palingkanlah wajahmu ke arahnya.
Saya bacakan saja ya. Ayat ini memerintahkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, yakni Al-Ka'bah sebagai kiblat, muttafaqun alaih. Saat sholat, sengaja Allah memilih kata ke arah, satra, ya, Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Haram untuk memberikan kemudahan bagi orang yang tinggal jauh dari Masjidil Haram. Jadi lapangan tembaknya jadi lebih luas lah. Sekiranya tidak benar-benar persis menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Meskipun demikian, tetap harus diupayakan sedapat mungkin dengan ilmu hisab dan geografi yang dimiliki. Dulu Kiai Dahlan kita itu ahli dalam masalah seperti ini. Mencari arah kiblat yang benar, lalu menghadap ke arah kiblat sebenar-benarnya, setepat-tepatnya. Sekarang ada handphone ya, membantu kita untuk arah kiblat. Di aplikasi Masa juga ada, ya, aplikasi KHGT juga ada. Namun dalam keadaan darurat seperti dalam keadaan perang, Quran surat Al-Baqarah 238 239, atau di atas kendaraan yang sedang berjalan, dibolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat dengan syarat diusahakan lebih dahulu untuk menghadap kiblat. Misalnya di kapal, kadang ada gunung yang harus dihindari di bawah laut itu, dia menggok, tidak ada masalah. Ya, hal ini di samping ada riwayat yang menceritakan Nabi SAW pernah sholat di atas kendaraannya dan menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Jadi dia upayakan dulu di awal. Nah, juga berdasarkan keumuman lafal Al-Quran, fa'ainnama tuwallu fasamma wajhullah. Ya, kemudian, itu kira-kira. Jadi diupayakan sedapat mungkin. Setelah itu ada, kalau ada pergeseran ya. Nah, terus yang mana yang menghadap? Sebenarnya lebih mudah kalau di tempat kita ya, kita undur sedikit sholatnya ya, karena daripada tanggung. Ini misalnya kiblatnya di sana. Ini kan sebenarnya sudah cukup menghadap ini, sudah wilayahnya sudah ke sini nih. Ya, sudah aman. Yakin saja, tidak usah ragu-ragu. Bismillah. Ya, dengan hitungan kita ini sudah sesuai dengan arah kiblatnya, syatrol ke arah. Ya, sekiranya pun misalnya katanya ada pergeseran bumi karena ada gempa, ada pergeseran lempeng, udah paling tidak terlalu banyak pergeserannya, tidak apa-apa, masih ditolerir, masih aman. Ya, kemudian untuk jari-jari, apakah jari-jarinya juga? Iya. Ya, ada yang begini, sebenarnya nggak usah terlalu dipaksakan, berdiri biasa saja. Toh jari kita sebenarnya kadang-kadang agak masuk juga ke sana. Coba lihat saja jarinya. Apa kemudian kalau jarinya ke sana terus ke sana semua? Tidak juga. Dia agak ke sini juga. Ya udah, tercover juga. Saya ditanya, ya baru 3-4 hari yang lalu, ketika duduk gini, ya, mana dalil yang mengatakan bahwa duduk itu jari-jari harus menghadap kiblat? Ada nggak, Pak? Jari kaki kanan, jempol, dan jari-jari yang lain. Ada nggak? Ya. Oke, begitu. Saya setuju. Cuman tentang jari ketika duduk iftiros atau tawarruk, jari-jari menghadap kiblat, ada nggak dalil khususnya? Itu dia. Itu yang saya maksud. Jadi sebenarnya itu masih ada kaitan dengan sujud. Kalau sujud ada, jari-jari dihadapkan ke arah kiblat, ada. Ya. Terus di HPT ada, di buku saya juga saya ambil dalil ketika sujud. Selama tidak ada, jadi di sini ya, wastaqbala bi atrofi asabi'a rijlaihil kiblah. Jadi posisi kedua telapak kaki ditegakkan di mana ujung jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Hadis sahih riwayat Bukhari ketika sujud. Nah, ketika duduk yang berubah itu hanya telapak kaki kiri.
kaki kanan tidak disinggung, sehingga yang bergerak itu sebenarnya hanya kaki kiri saja. Ini tetap awalnya begini, ya tetap saja begini. Setelah itu maaf ya, duduk ya begini, duduk yang bergerak cuma kiri saja. Nanti berdiri juga begini. Nah, jadi kaki kanan itu patokannya tetap ada di situ. Tidak ada perubahan. Karena tidak ada perubahan, maka tetap dia menghadap ke arah kiblat. Begitu penjelasannya. Ya. Maaf. Merapatkan tumit pada saat sujud. Ada enggak? Ada hadisnya. Cuma di sini juga saya singgung, ya. Merapatkan. Di sini saya justru sebutkan tanpa dirapatkan. Saya tebalkan. Terus saya kasih catatan kaki agak panjang. Saya baca ya. Lihat Mahmud Abdul Latif Al-Jami' li Ahkamis Shalah. Ya, sifat salat, himpunan putusan tarjih. Nah, sebagian hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibn Hibban yang menceritakan bahwa pada suatu malam Aisyah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menemukan beliau sujud dengan merapatkan kedua tumit, sajidan roson akibaihi. Ternyata janggal. Saat itu janggal dan doif. Hasil penelitian saya, karena dari 9 jalur sanad hanya Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi sendiri yang meriwayatkannya tuntunan untuk merapatkan kedua tumit. Itu ada dalam Al-Albani. Kalau dalam Al-Albani sifat salat Nabi itu disebutkan yarussu akibai. Anda cari kalimat yarussu akibai, tidak ketemu hadisnya. Adanya saya temukan Nabi SAW sajidan roson akibai, tapi inti artinya sama, ya. Nah, jadi yang lainnya tidak menceritakan itu. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dia mengatakan tidak ada yang menceritakan tentang merapatkan tumit pada saat sujud kecuali hadis yang melalui Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi. Hanya itu saja. Itu kata Al-Hakim ya, karena ini kan riwayatnya ada dalam Al-Hakim. Ya. Kemudian di sini saya penasaran siapa sebenarnya Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi itu. Saya teliti, termasuk La Jadida fi Ahkamis Shalah, tulisannya Abu Zaid, ya, Bakar bin Abdillah. Tidak ada yang baru dalam hukum sholat, ya. Di situ saya lihat menurut Ibn Addi, Ibn Ma'in menilai Yahya ini jujur orangnya, solih hadisnya, bagus hadisnya. Tapi An-Nasai, Imam Ahmad, Ad-Daraqutni menilainya laisa bil qawi, bukan orang yang kuat, jelek dan kacau hafalannya, serta meriwayatkan banyak hadis yang mungkar. Itu penjelasan ahli hadis yang lebih detail penilaiannya. Ya, jadi itu penjelasannya. Jadi maaf, jujur tidak cukup. Dalam ilmu hadis kan ada 5 syarat hadis sahih. Ma rawahu adlun tamud dhabti muttasilus sanad ghairu mu'allal wala syad. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, berintegritas, omongannya bisa dipegang, dia muslim, kemudian dobit, kuat hafalannya. Jadi bergabungnya antara adil dan dobit disebut dengan sikoh, orang kuat atau orang terpercaya. Orang terpercaya itu kan karena memang profesional, integritas kepribadiannya baik, jujur, dan dia profesional. Ya, profesional itu kemampuan hafalannya kalau dalam dunia hadis, bukan pemahamannya. Hafalan lebih diutamakan dalam dunia hadis karena dia seperti wartawan,
Tidak boleh terlalu melebar, membuat redaksi sendiri. Nah itu. Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi orangnya jujur, dikenal jujur, baik. Tapi sayang, hafalannya sok-sok bolak-balik. Ya, tidak kuat. Laisa bil qawi, bukan orang yang kuat. Dia tidak cukup untuk dijadikan hadisnya sebagai sandaran. Itulah yang menjelaskan tentang merapatkan kedua tumit saat sujud. Ya, saya masih lanjut nih. Lihat Ad-Dahabi Mizanul I'tidal. Ya, Imam Muslim misalnya hanya meriwayatkan bahwa Aisyah menyentuh atas bagian dalam kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ala batni qodamaihi saat sujud tanpa menyebutkan merapatkan kedua kaki. Dengan demikian jarak antara kaki saat sujud sama dengan jarak antara kaki saat berdiri, yakni tidak dirapatkan dan tidak pula terlalu dilebarkan. Lebar kaki itu hanya sebatas lebar bahu. Jadi kaki itu jangan mengejar kalau misalnya kanan kirinya tidak merapat. Tapi dia pakai dalil, ya. Ya, kalau misalnya tidak bisa diambil semuanya, jangan dibuang semuanya. Karena bahu ini lebarnya hanya segitu-gitu, maka kakinya ngejar itu. Jadi kalau ada yang ngejar kaki Anda, karena dia menggunakan dalil ini, merapatlah paling tidak salah satunya. Kata siapa? Coba, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuruh merapat itu dengan bahu. Bahwa nanti ditemukan ada sahabat salah satu wakana ahaduna yalziku mangkibahu bimangkibi sobihi wa qadamahu biqadamihi, salah seorang dari kami, bukan semua, waro'aitur rojula, saya saksikan seorang laki-laki, tapi kadang-kadang dipasang di beberapa pamflet di masjid itu Faro'aitur rojula atau wakana ahaduna diterjemahkan dan semua kami. Dari bahasa Arab mana ahaduna kok diterjemahkan semua kami? Itu hanya salah satu, tidak semua. Yang mau merapat bahu dengan bahunya, kaki dengan kakinya, tidak dilarang oleh Nabi SAW. Tapi intinya Nabi itu hanya mengatakan bahu dengan bahu. Makanya dalam sebuah ceramah saya katakan standar merapatkan sholat itu sebenarnya merapatnya bahu dengan bahu. Karena itu hadisnya sahih. Ya, bukan kaki. Tapi kalau ada yang bahu dan kakinya merapat, itu sudah batas maksimalnya. Boleh merapat. Tapi kalau misalnya bahunya tidak merapat, janganlah kaki ngejar-ngejar. Di Imogiri itu terjadi perkelahian saat sholat karena yang dikejar tidak mau. Akhirnya dia angkat kakinya, masih dikejar juga. Akhirnya dia buat gitu. Kamu sudah mengganggu sholat saya, katanya. Iya, saya mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi opo? Akhirnya ribut, tidak jadi Pak. Diulang sholatnya Pak. Berkelahi dia. Ya itu tidak baik juga. Jadi itu sama dengan ketika sujud. Sebentar. Sama dengan ketika sujud. Sujud itu memang kita disuruh untuk melebarkan ini. Tapi kalau Anda berjamaah, walinu, lembutkan kedua tanganmu. Jangan lagi kuat-kuatan begitu. Gitu. Baik, monggo Pak. Nggih. 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 Nah, kalau ini komitmen seperti itu, saya yakin antara bahu dan kaki mesti berdua. Ya. Kalau tidak menempel, berarti salah satunya dia tidak komitmen dengan posisinya. Ada yang lebih lebar, ada yang mungkin merapat. Nah, ini yang menjadikan masalah sehingga nanti yang menempel itu ada satu sisi dari semuanya. Tapi kalau dia komitmen berdirinya antara lebarnya kaki dan lebarnya itu adalah memang sebenarnya kan areanya seseorang berdiri hanya segitu. Iya. Saya kira itu kalau makanya kalau tidak menempel lebih banyak berarti
salah satu di antaranya berarti tidak komitmen. Karena kalau kita mestinya, kalau logika kita di dalam mengikuti hadis, itu berarti kalau menempelnya antara salah seorang kami, berarti kalau sama-sama komitmen berarti itu kan sebenarnya kalau tidak ada yang tidak, malah justru ditunjukkan apa yang hadis mana yang menunjukkan tidak komitmen. Mestinya kita menunjukkannya di sana. Sehingga kalau satu saja, ketika nanti sama-sama komitmen di area dunia, maka mesti menaik. Kalau tidak kita Oke, matur nuwun sangat. Baik, kita baca hadisnya saja ya. Karena di sini agak lengkap saya. Di sini sholat jamaah. Kita setuju bahwa semuanya harus merapat. Cuman standar rapat itu apa? Ya, kita baca saja hadisnya. Sekali lagi boleh berbeda pendapat. Tata cara sholat jamaah dan merapatkan shaf. Kemudian sholat fardu berjamaah sebaiknya dilaksanakan di awal waktu bagi perempuan memang Nabi dan seterusnya. Ya, sebelum takbir imam hendaknya menganjurkan supaya meluruskan dan merapatkan shafnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Samakan shaf kalian karena sesungguhnya menyamakan shaf bagian dari menegakkan sholat. Hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, sebagian hadis bentuknya min tamamis sholat, bagian dari kesempurnaan sholat. Aqimu sufufakum wa tarassu. Tegakkan shaf kalian dan saling merapatlah kalian. Hadis Sahih riwayat Bukhari, An-Nasai, Ahmad. Atau menganjurkan russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil aktab. Rapatkan barisan atau shaf kalian. Saling dekatkanlah di antaranya dan sejajarkanlah bahu. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Al-Baihaqi. Sekarang sunnahkah merapatkan shaf dengan mengejar-ngejar kaki? Bahasanya memang begini ya. Di antara tujuan merapatkan shaf selain supaya syaitan tidak masuk mengganggu di sela-sela shaf seperti disebutkan pada lanjutan hadis Abu Dawud dan An-Nasai, juga supaya ada persentuhan secara fisik di antara jamaah saat menghadap Allah, sehingga diharapkan Allah pun akan menyatukan hati para jamaah. Menurut An-Nu'man bin Bashir, aqimu sufufa, bahwa Nabi SAW mengingatkan aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, disebutkan salasan 3 kali. Wallahi latuqimunna sufufakum aw la yuhalifannallahu baina qulubikum. Tegakkan shaf kalian 3 kali sebut, demi Allah pasti akan benar-benar tegak shaf kalian, atau kalian mau Allah membuat hati-hati kalian saling berselisih. Kemudian kata An-Nu'man berkata, faro'aitur rojula, saya melihat seorang yalzaku mangkibahu bimangkibi sahibihi, melekatkan bahunya dengan bahu temannya, warukbatahu birukbatihi, lututnya dengan lutut temannya, ya, wa ka'bahu bika'bihi, mata kakinya dengan mata kaki temannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad. Syu'aib al-Arnaud, ahli hadis, mengomentari hadis ini bahwa melekatkan lutut dengan lutut diriwayatkan Abu Qasim al-Judali yang hadisnya syad, bahasanya itu nyeleneh, syad, nyeleneh sendiri, sehingga berkualitas dhaif. Ya, lihat nanti dalam penjelasan dari Al-Arnaud dalam Musnad Imam Ahmad. Al-Bukhari juga memuat komentar An-Nu'man. Al-Bukhari ya, memuat komentar An-Nu'man, tapi hanya menyebutkan merapatkan mata kaki saja, bukan lutut. Sedangkan tambahan komentar dari Anas bin Malik, wa kana ahaduna yalzaku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi, ini hadisnya Bukhari, dan salah seorang dari kami, berarti boleh. Nabi tidak melarang, boleh merapat bahu dengan bahu, kaki juga dengan kaki sekaligus. Tidak dilarang oleh Nabi.
Yang itu dilarang, tapi ingat, ini hanya ar-rajula, seorang laki-laki, atau wakana ahaduna. Inilah yang dijadikan dasar oleh sebagian saudara kita yang hanya ingin merapatkan kaki saja dengan mengejar kaki orang lain yang berada di sampingnya, meskipun dalam kenyataannya lebih banyak mengganggu konsentrasi jamaah yang lain. Karena hadis tersebut sahih, lalu mendasarkannya pada pertimbangan logika usul, jika tidak bisa mengambil semuanya, jangan dibuang semuanya. Itu sebabnya mereka kemudian memilih merapatkan kaki yang lebih mungkin dirapatkan daripada merapatkan bahu. Jadi koreksi juga untuk kita semua yang bahu sudah tidak merapat, akhirnya kaki. Tidak dipungkiri bahwa kualitas hadis perintah menegakkan shaf adalah sahih dari Nabi SAW, namun redaksi lanjutan dan seorang di antara kami melekatkan bahunya dengan bahu temannya, kakinya dengan kaki temannya adalah komentar tambahan Anas dan An-Nu'man yang tidak bisa langsung dijadikan hujjah. Nanti dibaca Bukhari itu. Meskipun perbuatan satu orang tersebut tidak dilarang oleh Nabi SAW, tetapi karena hanya satu orang itu saja yang melakukannya, sedangkan sahabat yang lain tidak ikut merapatkan kaki, apalagi lutut, sehingga tidak layak dianggap sebagai sunnahnya Nabi. Yang ada dari Nabi SAW hanya anjuran merapatkan antara bahu dengan bahu tanpa menyebutkan kaki. Sehingga karena jarak antara kaki hanya menyesuaikan dengan lebar bahu. Kita dengarkan hadisnya. Aqimus sufuh wahadu bainal manakib wasuddul khalal. Tegakkan shaf, sejajarkan antar bahu, tutupi atau isi sela-sela antar bahu. Walinu biaidi ikhwanikum, lembutkan saat merapatkan bahu dengan tangan saudaramu. Wala tadaru furujati lisyaiton, wa ma wasala saffan wasalahullahu, wa man qata'a saffan qata'ahullah. Jadi barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambung hubungannya. Ya, barang siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutus hubungannya. Saya bilang di sini, memang persentuhan fisik secara lembut dengan hati yang ridho dan saling mengerti akan dapat mendekatkan hubungan antara satu sama lain. Namun ketika bergabung dengan jamaah yang masih belum mengerti sehingga tidak senang dengan persentuhan tersebut, maka untuk menghindari madorot yang lebih besar, sebaiknya tidak perlu memaksakan shaf harus rapat betul hingga mengejar-ngejar kaki jamaah yang lain. Hadis sahih, baca Al-Azim Abadi Aunul Ma'bud dalam syarah Sunan Abi Dawud. Di situ dijelaskan. Dalam konteks ini, mengejar-ngejar kaki jamaah lain yang mengganggu kehusuan jamaah itu tidak baik, yakni tidak nyunnah, jawanya tidak mengikuti sunnah, tetapi menginjak kaki jamaah yang mengejar-ngejar lebih tidak baik lagi. Jadi jangan nginjak, biarkan aja, ya. Jadi kalau ada yang enggak apa-apa, ya, dinikmati saja. Saya kira itu, Pak. Jadi ya ada lucu-lucunya juga lah di sini. Saya kira itu, Pak, ya. Silakan, Pak. Ya. Betul. Walaupun dipraktekkan oleh salah satu, salah satu di antara kami, wa kana ahduna. Nah ini tadi prakteknya kan berarti menempelkan bahu dan kaki. Ya. Kembali saya sampaikan kalau itu memang kita memberikan aliran antara kaki dan pundak itu kita komitmen, saya yakin sama dengan kita. Jadi apa namanya, sebenarnya kalau misalnya ini ada kemudian agak kasuistik. Kalau kasuistiknya satunya mungkin nanti tidak sampai menempel. Kalau dari tadi mengatakan itu minimal mau. Kalau saya ya, kalau bisa ya sebagaimana perlu dan kaki. Kalau lutut memang sulit karena bentuk kaki itu berbeda-beda.
Kalau kaki ini dipaksa bagaimanapun tidak akan ketemu. Kalau kakinya pun bisa jadi ketemu. Iya. Tapi kalau arealnya itu adalah areal pokok, artinya antara kaki dan bahu, saya yakin prakteknya kenyataannya mestinya karena benarnya juga mau merapatkan itu berarti kan rapat itu apa dasar kan mana dapat yang menempel. Iya. Ada komentar salah satu itu berarti ada salah satu itu artinya dipraktekkan bahwa itu menempelnya itu menempel bahu kan kaki itu satu. Iya. Kemudian yang kedua kalau sampai ada yang tidak menempel berarti ada kasus satu yang Oke. Kemudian kalau ada yang apa namanya sarkas atau lagi apa namanya mengetawakan orang yang mengejar kaki ini tadi, oke lah. Kalau orangnya belum paham belum ngerti, ya kata jangan. Tapi kalau orang ini lama-lama begitu dikandani, aku diberitahu bukan dia kata begitu, berarti dia yang mau tahu. Orang yang tidak mau tahu resikonya berarti dia yang salah. Yang salah maksudnya yang salah dia tidak mau tahu. Kalau mestinya dia harus belajar praktis kan. Iya, baik. Sehingga dia dengan itu Oke. Bahasa mudanya karena orang itu tidak menurut saya keadaan merata tidak ada sembah, tidak ada apa namanya. Jadi terus kemudian kalau ada orang yang kemudian mengetawakan orang yang akhirnya sampai tidak melemahkan orang yang menempel, ya itu kan jangan menghina orang yang menempelkan itu tadi, walaupun dalam kasus kalau dia belum tahu bisa jadi ya paksa. Tapi mestinya begitu kan harus dijak ngomong atau diberitahu. Tapi kalau diberitahu berkali-kali tidak mau tahu. Ini kaidah mana yang mengesahkan atau membolehkan orang itu? Jadi maksudnya itu sehingga kalau sebenarnya saya memahami penjelasan itu ya namanya sempurnanya sholat. Saya berkata itu sempurnanya sholat yang iya. Kalau itu sudah biasa nggak usah berusaha lebih. Prakteknya kalau saya sendiri. Iya. Kalau saya sendiri di sini kalau terjadi masyarakat, ya saya sendiri mau gitu, harus mau karena nggak berani. Kalau kakinya kadang-kadang kemudian kalau keluar, maksudnya kan berbeda. Kalau diurus yang ada masalah. Ya. Saya masih sungkan, saya tidak boleh sungkan. Tapi karena kebetulan ini saya sampaikan nanti biar apa namanya, biar semua itu terkena. Kita harus selalu belajar sungguhan. Oke. Matur nuwun. Ya, perbedaan pendapat dalam memahami wajar aja. Ya. Saya cuman berdasarkan pada hadis. Hadisnya kalau perintahnya Nabi. Qaul Nabi itu hanya mengatakan standarnya bahu. Tidak ada yang kaki. Ya. Persoalan kemudian ada sahabat Nu'man bin Bashir merapatkan bahu dan kakinya, tidak masalah. Ya, karena dalam bahasanya wakana ahaduna, salah seorang dari kami. Tapi bukan semua. Atau faru'aitur rojula, ada dua redaksi hadis itu. Tidak masalah, silahkan. Tapi sekali lagi kita harus tenggang rasa pada orang yang dia hanya mau merapatkan bahunya, tidak pada kakinya. Karena kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya, sekarang saling memahami saja. Ya, tidak usah juga dipaksakan, kita bisa dipahami. Coba saya membiarkan. Tapi ada perilaku dari orang yang suka mengejar. Dia selalu nunduk. Tekan apa urung. Coba perhatikan. Ya.
Sudah sampai atau belum? Belum. Nah, kalau sudah sampai baru dia begini. Berdiri lagi, dia lagi. Gitu. Nabi padahal hanya bilang manakib, bahu. Tidak pernah mengatakan kaki, tapi Nabi SAW tidak melarang Nu'man bin Bashir untuk merapatkan bahu dan kakinya. Tidak masalah. Yang penting bahu merapat. Itu sepakat. Kalau kaki, tidak, ulama tidak sepakat. Matur nuwun, saya kira berbeda pendapat dalam masalah begitu tidak masalah. Monggo ada yang lain? Oh, sudah selesai waktunya. Waktunya habis ya. Ya, intinya kalau di Muhammadiyah tarjih itu memang hanya bahu saja, tapi kalau kaki memang tidak. Dan yang lain-lain juga masih ada lah. Ya, salah satunya saya sampaikan, ini masih sampai dalam taraf riset, disertasi. Doa di akhir witir. Apa doa di akhir witir? Yang 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Lanjutannya apa? Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Tidak ada hadisnya. Itu praktek orang Syiah Rafidhi. Syiah sesat itu. Syiah golat itu. Syiah Rafidhi. Ya, Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikat. Tidak ada redaksi hadisnya dalam kitab Maktabah Syamilah. Terus yang mana yang ada hadisnya? Kalau menurut Muhammadiyah gimana? Rabbil Malaikati warruh. Maaf, inilah hasil penelitian. Anda boleh berbeda pendapat dengan riset disertasi saya. Hasil temuan saya itu hadisnya dhaif jiddan. Ada At-Tabrani, ada Daruqutni, dan ada Al-Baihaqi. Al-Baihaqi saya tidak bahas karena Al-Baihaqi meminjam sanad dari Ad-Daruqutni. Kenapa? Terputus sanadnya. Kalau lewat Ad-Daruqutni ada periwayat anaknya Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, itu yang mengatakan anak saya ini pembohong, kadzab, tidak bisa dipercaya. Dalam riwayatnya sanadnya itu ada itu. Sehingga saya hanya menggunakan Subhanal Malikil Quddus. Kalau ini hadisnya sahih. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kalau saya tidak pakai Rabbil Malaikati warruh. Ya, tapi sekali lagi tarjih belum merubah itu. Sama dengan tarjih, putusannya belum merubah juga doa iftitah pembukanya apa? Bukan doa iftitah untuk salat malam. Apa? Subhanadil mulki wal malakuti, ya, itu belum dirubah dalam putusan, tapi dalam fatwa tanya jawab agama sudah dikatakan bahwa apa yang ada dalam HPT 1 ternyata hasil penelitian kami tidak ada sumber hadisnya. Yang ada hadisnya dalam tanya jawab, ya, itu Subhanallahi dil malakuti wal jabaruti wal kibrai wal azoma. Berarti, cuman masalahnya kan putusan ini 2010 di Malang, saya sudah sampaikan, mumpung kita kumpul segera dirubah saja. Wah, tidak ada agendanya itu Ustadz. Ya sudah bukan tanggung jawab saja. Sampai 2026 belum lagi direvisi. Nah, itu artinya ada otokritik untuk kita. Silahkan mau tetap bertarjih dalam hal-hal seperti itu, tetapi sekali lagi al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, saya yakinnya berdasarkan dasar ilmu hadis saya, itu hadisnya bermasalah. Sehingga saya hanya menggunakan Subhanallahi dzil malakuti atau Allahu Akbar dzul malakuti. Itu mana rawahu Abu Dawud, An-Nasai, dan seterusnya. Matur nuwun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Diskusi kita subuh masih ada, dan besok paginya jam 6 masih ada tentang sholatnya orang munafik. Kalau itu aspek spirit. Kalau subuh mungkin masih aspek fikih. Matur nuwun, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.